Beredar berita bahwa Masjidil Aqsa akan dihancurkan oleh Israel. Apakah berita itu asli atau hanya hoaks? Ataukah ini adalah hanya ulah para politikus busuk PKS sayap Hamas Ikhwanul Muslimin yang ingin meraup suara umat Islam di Indonesia? Mari kita saksikan videonya. Dia bilang ini Al-Aqsa mau disingkirkan, mau dibom, mau di ini. Aduh, dari tahun dulu sampai hari ini, besok Al-Aqsa tak jamin 5 tahun lagi masih ada Al-Aqsa, saudara. Jadi begitu, saudara ya. Jadi tidak mungkin, saudara, cerita Israel mau menghancurkan Al-Aqsa itu adalah bualan bangsatnya partai politik yang politikus busuk yang ingin meraih suara Islam. Ternyata isu penghancuran Masjidil Aqsa adalah sebuah berita hoaks yang diproduksi oleh para kaum pemuja khilafah dan para politikus busuk pendukung teroris. Semua berita yang beredar di Indonesia adalah framing untuk menjatuhkan Israel. Padahal para syarif Arab Saudi keturunan Nabi Muhammad yang asli saja sudah berbicara bahwa Israel adalah saudara sepupu mereka dan Hamas Palestina tidak berhak atas tanah leluhur saudara kami Israel. Itulah ucapan syarif Mekah untuk dunia. Dari tadi pagi kebetulan saya hari ini agak sedikit santai, jadi bisa lihat berita-berita luar, Pak. Bukan berita dari dalam negeri. Di malam saya lihat Bu Monik diundang ke TV OON, tapi nggak dikasih kesempatan bicara, Pak Paul. Makanya mengherankan sekali gitu. Kalau begitu ngapain diundang? Ya lain kali Bu Monik nggak usah ke situ kalau nggak bisa bicara gitu. Ini orang itu mau didoktrin kebenaran versinya mereka aja. Salah satu TV Indonesia bernama TV One selalu memberitakan hoaks tentang Israel. Mereka selalu ingin versi mereka tapi tidak mau dengar kebenaran versi asli. Menonton berita TV One adalah suatu pembodohan publik. Jadi jika Anda menonton berita TV One bukan jadi cerdas tapi Anda akan menjadi oon dan bodoh sepanjang masa. Yang kedua mengenai perintah untuk mengosongkan Gaza bagian utara, ya pertimbangannya ada banyak hal, Pak. Selama ini kan Hamas ini kan organisasi teroris gitu ya. Jadi mereka menggunakan rakyat sipil itu sebagai tameng gitu ya. Nah, sekarang strateginya Israel itu sudah berubah. Jadi setiap dia mau melakukan penyerangan itu dia langsung menyebarkan pamflet supaya menyingkir dari wilayah itu. Artinya kalau dia tidak menyingkir dari wilayah itu kemudian dia orang sipil, ya berarti dia kombatan, Pak Paul, dan berhak untuk diperangi gitu kan, itu istilahnya kan seperti itu. Betul. Ya, berarti dia kombatan. Termasuk juga kalau kita lihat hukum perang di Konvensi Jenewa, memang rumah sakit, rumah ibadah, ya, sekolah, dan tempat-tempat seperti ini ya yang buat kepentingan sipil itu tidak boleh dimasuki pasukan, Pak. Itu ada hukumnya. Tetapi begitu di situ tempat itu dipakai buat menyembunyikan senjata, menyembunyikan roket misalnya, atau jadi tempat persembunyian kaum teroris gitu, itu juga berhak diperangi, Pak Paul gitu. Karena udah dianggap sebagai kombatan gitu, bukan lagi non kombatan. Jadi mereka ini berpikir, ya otaknya mereka kan selalu begitu, Pak Paul, karena menganggap wah nggak akan mungkin mereka berani ngebom tempat ibadah atau mengebom rumah sakit. Siapa bilang tidak kalau dia sudah merupakan kombatan? Bisa saja, Pak Paul, untuk dibom gitu. Itu sah untuk terang gitu. Setahu saya aplikasinya di lapangan kalau untuk hukum Konvensi Jenewa seperti itu. Jadi setelah pasukan Israel memberikan pengumuman untuk warga sipil menyingkir dari Gaza untuk menghindari korban sipil, maka barang siapa masyarakat sipil yang masih tetap tinggal di Gaza akan dianggap sebagai kombatan dan wajib diperangi. Yang mengejutkan juga adalah bahwa ternyata rumah sakit Indonesia di Palestina dicurigai sebagai markas persembunyian para teroris Hamas. Intelijen Israel menyebutkan bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza ini disinyalir menyimpan dan menyembunyikan roket-roket senjata dan juga rumah sakit Indonesia di Gaza itu sebagai jalan untuk keluar masuk para teroris Hamas menuju markas ruang-ruang bawah tanah di Gaza. Waduh, bahaya ini untuk Indonesia. Bisa-bisa Indonesia ikut diserang oleh Israel karena rumah sakit Indonesia dinyatakan sebagai salah satu pintu keluar masuknya para teroris Hamas dan juga sebagai gudang senjata bawah tanah milik Hamas. Jadi ini perang ini kelihatannya, saya berpikir Israel ini serius dan memang harus serius, Pak Paul gitu. Kalau nggak serius ini akan berulang terus, ya secara ekonomi ya anggaran dia nanti kalau setiap kambuh diobatin tapi nggak tuntas, ini akan jadi masalah terus sampai ke depannya. Ya kalau memang mau menghancurkan Hamas ya sekaranglah waktunya, Pak Paul. Kebetulan memang secara diplomasi juga negara-negara seluruh dunia sudah melihat kebiadaban Hamas teroris ini kan gitu. Sudah melihat bagaimana video yang kita lihat kepala bayi yang dipotong itu, Pak Paul gitu. Jadi
apa namanya ya, kritik terhadap operasi militer Israel, saya lihat juga dari berita-berita yang ada tidak terlalu banyak, tidak seperti yang dulu-dulu Pak Paul gitu, karena apa namanya, modusnya Hamas ini dengan menggunakan rakyat sipil sebagai tameng ini sudah mulai dibaca oleh dunia. Inilah waktu yang tepat untuk menghancurkan Hamas dari dunia. Hamas harus dihancurkan beserta semua kroni-kroninya, dan lanjutkan membangun perdamaian sejati hidup makmur Israel dan Palestina tanpa Hamas. Kita dukung terus Palestina untuk merdeka dari cengkeraman Hamas. Berdamai dengan Israel. Buku ini saya tulis akhir 2015, saudara ya. Mungkinkah Arab berdamai dengan Israel? Jawabnya adalah harus. Untuk bisa bangkit dari keburukannya, karena sebelumnya saya cerita Arab Spring dan kebangkrutan ekonomi Arab ya. Ya, untuk bisa bangkit dari keterpurukannya, satu-satunya halangan bagi Arab adalah Israel. Mau tidak mau, Arab harus berdamai dengan Israel dan mematuhi keinginan si anak manja ini. Israel ini kan anak manja, saudara. Disayang Amerika, disayang orang Kristen seluruh dunia, walaupun si Rothschild, ya, seluruh Israel itu. Jadi jangan berkata bahwa Israel itu menduduki tanah Palestina itu langsung duduki, langsung dibunuhin orangnya. Enggak, saudara, tak kasih tahu ya. Si Rothschild itu adalah bandar dari Israel. Ya, dia itu beli seluruh tanah itu dibeli. Orang-orang Palestina nggak ngerti kalau itu dibeli sama Rothschild, saudara. Terus dikosongin tanahnya itu yang di tengah itu tadi ya. Masuklah mulai ya, nanti saya kasih tahu ya sejarah Aliyah. Ya, sejarah Aliyah. Itu tanahnya dibeli di bandar, Rothschild yang bayarin, saudara. Jadi beli sama seperti Abraham sama si Abimelek itu ya, Raja Filistin. Mau beli tanahnya buat pemakamannya istrinya Sarah. Beli, saudara. Dan Abraham itu menguasai tanahnya orang Kanaan dan orang Filistin. Dia beli, saudara. Orang Filistinnya bilang, sekarang kamu lebih kaya dari kami. Bilang ke Ishak ya. Sekarang kamu tuh lebih kaya dari kami dan lebih berkuasa dari kami. Dibeli, saudara, beli. Bukannya perang. Abraham, Ishak, beli, saudara. Jadi waktu Israel kembali ke Kanaan, itu tanahnya mereka. Israel dari Mesir kembali ke Kanaan, Exodus, itu sama persis dengan hari ini Israel kembali ke, orang Yahudi kembali ke Israel. Itu tanahnya mereka, saudara. Nenek moyangnya mereka udah beli. Ishak dan Abraham beli dari tanah orang Filistin.